Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Kita bertemu lagi di dalam acara live streaming Panrita Islami pada kesempatan hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Bertepatan dengan puasa yang ke-19. Artinya, perjalanan kita untuk menuju ke menangan tinggal 2 minggu atau kurang dari 2 minggu. Bisa jadi ini adalah satu bentuk kekuatan yang terus diberikan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun dalam tekanan pandemi COVID-19, setidaknya bahwa kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kita bagaimana kita berlaku adil, bagaimana kita menjadi bagian bermanfaat di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ya jamaah, Panrita Islami tentu saja mendapat dukungan dari endorse kita, Bakso Labda, bakso asli Bulukumba, bakso ori daging sapi, tidak ada campuran daging yang lain. Nah, bagi jamaah yang ingin menikmatinya, silahkan berkunjung ke cabangnya, tepatnya di Jalan Es Parman, samping jembatan. Di sana bisa membeli untuk per mangkuk Rp17.000, sementara itu untuk per box Rp60.000. Per kilo, yakni Rp110.000 sudah termasuk kuah dan bumbunya. Nah, bagi yang mau memesan, diantarkan langsung, silahkan di 085 399 856 838 atau WA 081 526 124 541, dan FB silahkan berteman dengan Sakti Nur. Sakti Nur merupakan owner, peracik, pramu yang memasak bakso Labda. Anda bisa berbincang-bincang nanti atau berkomentar di akun Facebook Sakti Nur. Selain daripada itu, endorse kita ada Dapur Keren Baine. Ya, saya ingatkan, Dapur Keren Baine menyediakan kue tradisional turun-temurun. Ada kuenya namanya Barossa Balanda. Iya. Ini Barossa Balanda. Tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan. Betul-betul ori juga. Nah, ini harganya Rp60.000. Bagi yang ingin memesan, silahkan di 085 242 447 236. Bisa diantarkan ke. Nah, endorse kita juga adalah Dapur Keren Baine. Dapur Keren Baine menyediakan ada kue tradisional namanya Barossa Balanda. Kenapa kue ini diberi nama Barossa Balanda? Pasti bisa jadi ada hubungannya dengan Belanda itu sendiri, atau penamaannya hanya sebentuk kiasan agar kue ini dianggap bahwa betul-betul bercita rasa Eropa. Iya. Baik, nah bagi Anda yang ingin memesan kue Barossa Balanda, silahkan di 085 242 447 236. Dapur Keren Baine. Ya, jamaah ya jamaah, tentu saja kita masih dengan himbauan pemerintah, keluar rumah wajib memakai masker. Kita tanggalkan masker kita kantongin masker kita, dan tentu pula dalam berbicara, berbincang-bincang,
kami pun juga mengatur jarak minimal 1 meter. Itu sudah memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kemudian kita pun juga menyediakan hand sanitizer, ada di kantong juga ada. Begitupun juga ada desinfektan. Betul-betul. Kita memasuki protap ya, apalagi acara ini Panrita Islami digelar di Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Baik, jamaah ya jamaah. Sekarang pukul 17:06 diingatkan buka puasa nanti jatuh pada pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Saya sekarang bersama dengan orang muda. Orang muda yang mampu menginspirasi. Wajar kita bersanding dengan orang muda, pantas dia pun juga sebagai inspirator. Nah, orang muda kita ini, saya memanggilnya Bang Dudi. Ya, iya, Bang Dudi. Bang Dudi merupakan koordinator BKM Batu Dinar Bintarore. Juga menyandang sebagai Ketua Karang Taruna Taroada. Ya, mungkin seperti itu ya? Iya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah, baik. Ya, tadi saya sempat lihat, Ki. Kita boncengan dengan ibunya, dengan Isidi. Terus, kita kemana tadi itu? Oh, kebetulan tadi santar mamaknya ke Bintarore. Oh ya, bagaimana Iya. dengan kondisi atau situasi di jalan protokol? Ya, Apakah masih seramai tahun-tahun kemarin atau memang ada perubahan? kalau saya perhatikan sekarang itu Kak Abi Ya, tidak ada perubahan di Tidak jalan ada perubahan, protokoler. Iya. Yang ada berubah itu beberapa waktu yang lalu masjid-masjid ditutup. mesti ditutup. Itu Iya. yang berubah ya? Iya, hanya itu yang berubah. Selebihnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Iya. Artinya bahwa masyarakat Bulukumba menghadapi virus corona meyakini bahwa itu adalah sebentuk ujian. Iya. Nah, ujian dari Allah harus tidak boleh kita hindari. Ya. Maka kita pun juga harus hadapi dengan tetap melaksanakan menjaga diri, kemudian ikhtiar, kemudian senantiasa berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Bang Dudi, Ya. di di BKM Dinar Batu Binar. Batu Binar ya, Iya. mohon maaf, Batu Binar ya. Batu Binar. Ini sudah posisi Anda di sana sebagai koordinator ya? Koordinator. Koordinator. Nah, menjabat sebagai koordinator sudah berapa bulan? Kalau Atau menjabat sudah tahun? kalau menjabat sebagai pimpinan kolektif BKM Batu Binar itu sejak 2018 kemarin. 2018 Ya, kemarin ya? cuma di pertengahan jalan ada sesuatu di tubuh kelembagaan kita, makanya ada regenerasi. Regenerasi. Iya, jadi saya menjabat sebagai koordinator BKM Batu Binar di bulan Maret kemarin. Iya. Apa-apa saja program selama berada di BKM tersebut yang sudah dijalankan untuk periode sebelum Anda menjabat sebagai koordinator? Oh ya, alhamdulillah di tahun 2019 Bintarore mendapatkan kucuran dana dari Kementerian PUPR itu melalui program Kotaku sebesar 500 juta. 500 juta? Iya, sebesar 500 juta. Jadi adapun kawasan yang kita tata dari program tersebut itu bertempat di Situ Baru. Situ Baru. Iya. Jadi di sana Kenapa kita di tata- Situ Baru dipilih, bukan di tempat-tempat lain yang mungkin juga ada tempat yang kumuh? Ya, karena kawasan Situ Baru yang memiliki kawasan kumuh yang paling tinggi di Kelurahan Bintarore. Dari sekian hektar kawasan kumuh di Kelurahan Bintarore yang paling luas itu di Situ Baru. Paling luas. Dan alhamdulillah melalui program BPM 2019 kemarin kita sudah mengurangi kawasan kumuh di Kelurahan Bintarore itu seluas
3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Berarti masih ada lebihnya. Masih ada. Nah, pengucuran dana 500 juta itu satu tahapan atau berkali-kali? Atau masih ada tersisa untuk tahapan berikutnya menyelesaikan yang berapa luas tadi? Satu tahapan. Satu tahapannya Iya, 500, satu tahapan. 500 juta ya? Iya. Itu sudah mengcover beberapa Item pekerjaan. item pekerjaan. Jadi mulai jalan, drainase, pengadaan air bersih, Iya. penataan kawasan, serta wahana bermain untuk anak-anak. di Iya, sana. iya, iya, iya. Begitu. Apa sih sebenarnya menjadi program unggulan selain daripada yang kumuh tadi itu? Nah, jadi sebenarnya begini Kak Abi. Badan Keswadayaan Masyarakat itu dibentuk dan dipilih oleh masyarakat. Jadi ketika saya menjabat sebagai koordinator kemarin, Iya. saya berprinsip begini. Sudah saatnya BKM itu tidak berharap lagi dengan anggaran-anggaran dari pusat Dari pusat. untuk penataan kawasan kumuh. Iya, iya. Tapi kita ini harus hadir di tengah masyarakat, menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah. Jadi kita ini yang namanya juga keswadayaan. Di sini tempat tak bagaimana gotong royong harus dibangun di kalangan masyarakat. Tapi kalau ya, jika itu yang terjadi tidak mengharapkan lagi anggaran atau bantuan dari pusat, APBN, tentu saja. Nah, jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan itu di mana sebenarnya? Selain daripada ya swadaya masyarakat itu sendiri. Karena Iya. ini kan terkadang menggunakan anggaran besar untuk pengentasan kemiskinan dan untuk memperbaiki sarana-sarana yang kumuh. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf teman-teman pimpinan kolektif yang lain. Sebelumnya itu tanggapan masyarakat Kelurahan Bintaror terhadap BKM Batu Binar itu beranggapan seperti ini. BKM itu aktif ketika ada dana, Iya, iya. ada kucuran dana. Ya. Makanya image itu yang saya mau rubah sekarang. Alhamdulillah. Bahwa BKM itu tidak selamanya hadir di tengah masyarakat ketika ada kucuran dana. Iya, iya, iya. Tapi kita hadir di tengah masyarakat ketika masyarakat ada kebutuhan. Kita bisa fasilitasi di situ. Baik, ya jamaah menarik. Kita akan lebih dalam lagi menggali sisi humanis, sisi kemanusiaan yang tentu saja telah diungkap pelan-pelan oleh Bang Dudi. Nah, saya ingatkan kembali bahwa Pandrita Islami didukung endorse kita Bakso Labda, juga Dapur Keren Baine. Kita berharap kepada teman-teman lain, saudaraku yang ingin menjadi endorse, sudah ada yang juga akan bergabung, yakni kedai Napa Indonesia lah. Mungkin besok kita sudah juga apa-apa saja menunya ya. Tapi yang jelas Bakso Labda, bakso asli Bulukumba, silakan yang mau memesan di 085 399 856 838. Adapun WA 081 526 124 541 dan FB Sakti Nur. Sementara untuk Dapur Keren Baine yakni di 085 242 447 236. Ini sudah ada homemade ya, homemade atau buatan rumahan ya, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa baca-baca. Tanpa baca-baca. Iya, ya betul. Ini harganya Rp60.000, silakan. Baru Wasak Balanda. Mungkin selama ini pernah atau belum pernah mendengarkan. Nah, karena gulanya pun juga gula asli, gula merah asli. Makanya bukan hangus, tapi memang ya gula Ciri khasnya. Ada kenarinya saya lihat. Wah, saya sudah menyimpan satu ini karena ini merupakan turun-temurun dari orang tua, dari nenek-nenek, sehingga setiap orang tua saya membuat seperti ini, khususnya ibu saya, pasti saya akan disimpankan satu toples, karena saya suka sekali. Karena saking sukanya, makanya Dapur Keren Baine ini membuat kue ini baru Wasak Balanda. Silakan yang ingin memesan di 085 242 447 236.
Nah, cerita tentang sisi kemanusiaan. Selain daripada bahwa BKM Batu Binar tidak melulu berkaitan dengan barulah bergerak. Ya. Nah, persepsi ini, pandangan ini, image ini pelan-pelan dirubah oleh seluruh koordinator, ya, seluruh anggota, bukan anggota ya, Pimpinan kolektif. seluruh pimpinan kolektif. Sorry, saya juga pernah menjadi pimpinan kolektif. Seluruh pimpinan kolektif berusaha untuk merubah image ini bahwa tidak seperti itu. Ya. Apapun yang ada di atas bumi ini, kita adalah menjadi bagian pergerakannya. Nah, tentang kemanusiaan, karena bagaimanapun juga COVID-19 mewabah, Ya. membutuhkan tangan-tangan yang terampil, pemikir yang betul-betul mampu untuk keluar dari permasalahan warga. Apa yang menjadi spesifik yang telah dilakukan oleh teman-teman di BKM Batu Binar khususnya dalam hal kemanusiaan? Oh ya. Jadi Tunggu dulu, sebelumnya acara kita ini tim kami ada Sabri Arfandi ya. Mohon mudah-mudahan bisa di audionya di ya. Silakan. ya. Jadi begini Kak Abi. Kita di Kelurahan Bintarore selama pandemi corona ini BKM Batu Binar bekerja sama dengan Karang Taruna Taruada. Ya. Itu membuka open donasi. Open donasi. Open donasi. Ya. Jadi kita dirikan posko sekretariat Ya. itu di kantor Lurah Bintarore. Iya, ya. Jadi terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Bintarore atas support dan ruang geraknya kami Iya. untuk terus bergerak membantu masyarakat di bawah yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Iya, iya, iya. Jadi alhamdulillah Kak Abi, kalau tidak ada halangan, Iya. mungkin besok kami dari Karang Taruna Kelurahan Bintarore bersama dengan BKM Batu Binar akan mendistribusikan sekitar 40 paket sembako. Sekitar 40 paket 40 paket sembako. Ya. Itu kepada mereka yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Jadi ini bukan bansos. Ya, bukan bansos. Ini ya. bukan bansos. Ini dari donasi Donasi yang dikumpulkan oleh teman-teman para donatur. Iya, para donatur. Kalau bisa saya tahu, donaturnya apakah ada dari luar atau hanya kalangan di Bulukumba saja? Menurut info dari penanggung jawab posko open donasi, itu ada yang dari Palembang. Dari Palembang? Transfer masuk ke rekening open donasi, maka kita kemas dalam bentuk bahan pokok Iya. untuk kita salurkan. Dan ini berkat kerjasama dan kebersamaan teman-teman Karang Taruna dan BKM Batu Binar. Untuk BKM Batu Binar sendiri, ini sudah berjalan berapa kali untuk pembagian sembakonya? Selama saya menjabat, baru saya lakukan pada saat bersamaan dengan kegiatan Karang Taruna. Bersamaan? Iya. Oke, karena menyinggung Karang Taruna, otomatis kita akan berpindah sebagai ketua di Karang Taruna yang otomatis bersinergi dengan BKM Batu Binar sendiri. Ya. Nah, pasti di programnya Karang Taruna berbeda dengan apa yang ada di BKM. di BKM. Ya. Nah, apa saja yang telah dilakukan pada saat Anda sudah menjadi ketua di Karang Taruna? Ya. Jadi Selain daripada sisi kemanusiaan tadi. Ya, jadi begini Kak Abi. Sebelumnya Karang Taruna Taruada itu sempat vakum. Sempat vakum. Jadi Januari kemarin saya ditantang oleh Pak Lurah. Ya. Bagaimana menyatukan kebersamaan di antara pemuda Kelurahan Bintarore. Salah satu wadahnya itu Karang Taruna. Iya, 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 iya. Makanya saya berkeyakinan bahwa kasih Kak waktu Pak Lurah. Kasih Kak waktu. Kasih Kak waktu Oke. untuk bentuk. Nah, Dan alhamdulillah 3 hari setelah saya ketemu dengan Pak Lurah, kita sudah membentuk struktur kepengurusan itu di kantor Lurah yang sempat dihadiri oleh salah satu anggota DPRD.
Apa yang paling susah untuk menjelmakan apa harapan dari Pak Lurah? Merealisasikan apa keinginan dari Pak Lurah? Pak Lurah begini, selama ini pemuda di Kelurahan Bintarore Ya. memiliki sekat. Masing-masing memiliki sekat. Salah satu contoh kecil di lingkungan Bintarore. Iya. Iya, saya ini pemuda lingkungan Bintarore. Iya. Saya ini pemuda Menara. Iya, iya, iya. Iya, cuma Pak Lurah itu maunya ada wadah yang menaungi semua pemuda yang ada di Kelurahan Oh, Bintarore. tidak ada sekat dari Tidak ada sekat. Bintarore maupun Menara. dari Menara. Iya, Ya, mereka adalah kita adalah orang yang berada di Kelurahan Bintarore. Bintarore. Mungkin seperti itu ya. Iya. Iya. Terus bagaimana setelah itu rampung? setelah itu kami yang terbentuk tadi itu melalui struktur kita lakukan sosialisasi lagi Iya. untuk merangkul teman-teman pemuda yang lain. Iya. Dan alhamdulillah berjalan 3 minggu kemudian kita berhasil menyusun struktur kepengurusan itu Iya. sebanyak 52 orang pengurus Iya, iya, iya. yang tersebar di 4 lingkungan. Mhm. Jadi 52 orang pengurus ini alhamdulillah sudah di SK-kan oleh Pak Lurah, cuman Ada cumannya. ada cumannya. Iya. Cumannya itu Kak Abi, rencana pelantikan kami itu tertunda karena adanya virus corona. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kemarin kita sempat rancang Iya. pelantikan itu di Tugul Kuran di depan. Iya. Itu pelantikan Karang Taruna tingkat kelurahan Tingkat tapi kelurahan. rasa kabupaten. Rasa kabupaten. Rasa kabupaten. Wow, luar biasa. Iya. Karena malulah kami ketika Karang Taruna yang notabene satu rumah dengan DPR, Mhm. satu rumah dengan gedung DPRD, baru kita mau bergerak setengah-setengah. Iya, 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 Iya. iya, iya. Jadi kita apapun bentuknya itu kita harus lebih dari kabupaten. Kenapa Kak Abi? Iya. Selama saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna, Iya. alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah sama sekali ada sentuhan dari Karang Taruna Kabupaten. Tidak ada sentuhan dari Karang Taruna Kabupaten. Kabupaten. Tidak ada. Jika tidak ada sentuhan dari Karang Taruna Kabupaten, pasti ada apa-apanya dan pasti ada juga usaha untuk tetap eksis. Iya. Nah, sebelumnya ya, diingat pertanyaan saya yang itu tadi. Jamaah ya jamaah, 23 menit dari pukul 17, diingatkan lagi bahwa buka puasa pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Ini puasa kita ke-19. Semakin melaju saja, bergerak terus. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk kemaslahatan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala? Acara kita ini mendapat dukungan dari endorse Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Bagi yang ingin memesan, silakan di 085 399 856 838 atau WA 091 081 526 124 541. FB atas nama Sakti Nur. Saya pun juga berharap kepada jamaah jika ingin berdonasi, ingin berinfak di acara ini, silakan di 0766 82 6184. Ingat 0766 82 6184 atas nama Muhammad Sabri. Untuk konfirmasi di WA 085 242 416 376. Dan selain Bakso Labda, ada juga endorse kita, yakni Dapur Keren Baine. Kita mau promosikan lagi Dapur Keren Baine, ada jualannya, homemade ya, buatan rumahan, tanpa bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pemanis buatan, semua ori, Iya. asli. Ini dengan harga, satu toples ini dengan harga Rp60.000. Namanya Baruasa Balanda. Baru rasa. Baruasa Balanda. Jika berminat silahkan hubungi WA 08 atau HP, telepon dan WA 085 242 447 236. Saya ulangi, Dapur Keren Baine 085 242 447 236. Iya. Kita lanjut lagi, jamaah ya jamaah, masih di Pandita Islami.
Terima kasih Anda masih bertahan dan selamat bergabung bagi jamaah yang baru saja bergabung di live streaming kita Pandrita Islami. Oh ya, jangan lupa nanti ya untuk like, komen, dan share serta subscribe Pandrita Islami. Ada channel Pandrita Islami di channel YouTube. Sangat diharapkan untuk memberikan support di channel tersebut, Pandrita Islami. Gratis untuk subscribe-nya. Masih bersama dengan Bang Dudi. Ya. Orang muda kita yang selalu warawiri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih menjadi manusia yang bukan sempurna, manusia yang bermanfaat di atas bumi ini. Kita lanjut lagi. Kalau seperti itu tadi apa yang disampaikan bahwa sedianya memang akan dilaksanakan prosesi pelantikan, namun terkendala oleh COVID-19 dan tidak ada sampai sekarang koordinasi dengan pihak Karang Taruna Kabupaten. Mudah-mudahan ini tidak salah. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga terjadi seperti itu? Ya. Jadi setelah kami lakukan diskusi bersama dengan beberapa teman-teman ketua Karang Taruna desa, beberapa desa, mereka itu merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan di Bintarore. Contoh kecil, selama pandemi corona, masing-masing Karang Taruna desa kelurahan itu bergerak sendiri-sendiri. Bergerak sendiri-sendiri? Iya, bergerak sendiri-sendiri tanpa ada arahan dari Karang Taruna Kabupaten. Cuman kami memiliki prinsip begini, daripada kami menunggu instruksi atau arahan dari Karang Taruna Kabupaten, lebih baik kita jalan sendiri. Karena teman-teman di sini artinya proaktif juga. Apakah selama ini sudah pernah melakukan lobby atau lobby ya dalam bentuk ingin audiens, ingin bersilaturahmi dengan pihak Karang Taruna Kabupaten? Sering kami lakukan di grup. Di grup WA Karang Taruna Kabupaten. Kalau kami menyinggung-nyinggung sedikit, ya acuh. Mereka acuh. Mungkin jangan-jangan ketua Karang Taruna Kabupaten kita fokus dulu untuk pilkada dia. Ya, kita senantiasa berprasangka baik. Mungkin karena di sisi lain ada kesibukan yang betul-betul mendesak, sehingga untuk hal bagaimana sinkronnya apa yang diharapkan oleh teman-teman di Karang Taruna Taro ada belum mampu untuk nyambung. Tapi setidaknya ada harapan untuk bagaimana bisa beraudiens, bagaimana bisa berkomunikasi, bersilaturahmi. Bang Dudi, untuk di Karang Taruna sendiri, selain daripada donasi tadi, ada donasi ya? Ada. Sudah berjalan. Ada ya? open donasi. Ada open donasi. Nah, apakah juga ya program apa saja yang menjadi unggulan sebelum terjadinya COVID-19 ini? Jadi begini Kak Abi, kami di Karang Taruna Taroada ini kan belum pengukuhan. Jadi belum melakukan rapat kerja untuk menyusun program kerja ke depannya. Tapi beberapa program yang sudah kita lakoni, salah satunya itu bakti sosial di tiap lingkungan. Nah, bakti sosial di tiap lingkungan. Tiap lingkungan. Jadi kita sasar lorong-lorong di tiap lingkungan. Jadi kita bersihkan mulai dari drainasenya, halamannya, jalanannya, kita bersihkan semua. Bagaimana tanggapan dari warga sendiri? Ya, inilah yang menjadi problem kita di lapangan kami. Jadi ada warga yang memang pro terhadap beberapa kegiatan kita dan ada juga yang kontra. Mereka acuh dengan apa yang kita lakukan. Tapi itu tidak menyurutkan semangat teman-teman Karang Taruna. Jadi kita tetap bergerak karena kami punya prinsip tanpa kepedulian warga kami juga bisa jalan. Tapi kalau menurut saya
ini harus menjadi sesuatu yang cepat dilakukan komunikasi kepada warga, karena Iya. bagaimanapun juga Karang Taruna itu adalah hati dan jiwa dari masyarakat itu sendiri. Iya. Mereka menginginkan ada ketersambungan dari keinginannya, seperti halnya dengan BKM itu sendiri. Iya. Iya. Jadi selama ini terus terang selama saya menjabat sebagai koordinator BKM maupun ketua Karang Taruna, itu kehadiran BKM dan Karang Taruna itu sudah mulai direspon baik Alhamdulillah. oleh masyarakat. Iya, iya. Karena mungkin kita proaktif dengan kegiatan-kegiatan baksos, bersih-bersih masjid. Iya. Mungkin dari situlah mereka beranggapan bahwa kehadiran kami ini Iya. sangat membantu. Tapi intinya kami, selama kegiatan kami, Iya. alhamdulillah kita intens lakukan koordinasi maupun komunikasi dengan pemerintah kelurahan beserta jajarannya. Jadi setiap kita mau lakukan baksos di lingkungan ini, kita langsung komunikasi sama Patabe, Iya, iya, sertanya sama Patabe Iya. sama kepala lingkungan ini Iya. untuk lakukan baksos. Alhamdulillah kita didampingi sama kepala lingkungan. Nah, di bulan Ramadan ini pasti Karang Taruna ada melakukan sebuah kegiatan yang bernafaskan syiar agama. Iya. Apa yang apakah sudah berjalan atau sudah ada program rencana untuk melaksanakannya, menggelar? Ya, rencana kita sudah memiliki rencana program. Kan? Iya. Jadi saya selaku ketua selalu berharap teman-teman di bawah ini mengajukan usulan program apa yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah beberapa teman kemarin itu mengusulkan pelatihan tarbiyah. Pelatihan tarbiyah. Pelatihan tarbiyah dan untuk sisa-sisa Ramadan. Ramadan ini ya. Iya. Alhamdulillah. Dan tidak menutup kemungkinan kami ini berkelanjutan. Mungkin di luar dari Ramadan kita patenkan jadi program rutin kita mungkin sekali seminggu. Iya. Iya. Ini tujuannya untuk membangun SDM Iya. teman-teman di internal Karang Taruna. Iya. Baik, Bang Rudi, sebagai orang muda, Ya. bagaimana Anda melihat situasi pandemi COVID-19 terhadap seluruh sendi di Bulukumba ini? Kita hanya skala Bulukumba. Ya. Bagaimana Anda rasakan? Jadi saya rasakan begini Kak Abi. Iya. Bulukumba itu termasuk lucu. Lucu ya? Iya. Lucunya? Ketika belum ada pengumuman korban positif, Iya. warga itu biasa-biasa, Biasa, ya. acuh Iya. dengan hal seperti Iya. ini. Tapi ketika ada pengumuman dari gugus COVID bahwa di sini ada kasus positif 00 sekian, Iya. baru warga bilang, wah bahaya kapan keluar rumah. Iya, iya. Tapi 1 minggu kemudian Keluar lagi. keluar lagi. Iya. Padahal hal yang terpenting sebenarnya itu, Iya. walaupun kita sebenarnya tetap melaksanakan aktivitas kita di luar rumah, tapi setidaknya jangan lupa lah pakai masker. Betul sekali. Dan yang kedua, itu jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Iya. Itu intinya. Itu intinya. Itu intinya. Jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Iya. Baik, jamaah, semakin mengerucut perjalanan atau semakin menuju puncak daripada kebersamaan kita di gelaran Pandita Islami. Ingat, acara kita ini mendapat dukungan endorse Bakso Labda, bakso asli Bulukumba, asli daging sapi. Silakan bagi ingin memesan di 085 399 856 838. WA 081 526 124 541. FB atas nama Sakti Nur. Bagi yang ingin berdonasi berinfak, silakan di Bank BNI rekening 0766 826184 0766 826184 atas nama Muhammad Sabri. Untuk konfirmasi WA 085 242 416 376 atas nama Sabri Abian. Selain daripada itu, endorse kita ada Dapur Keren Baine. Bagi Anda yang ingin memesan kue baru wasak Balanda, kue tradisional ini, silakan di 085 242 447 236 dengan harga Rp60.000.
Saya ulangi, endorse kita juga ada Dapur Keren Baine. Menyediakan buatan rumahan kue baru wasak Balanda. Silakan yang mau memesan di 085 242 447 236 bisa diantarkan. Baik, penutup kita atau kata penutup di kebersamaan kita ini, Bang Dudi, mungkin ada yang ingin di stressing, di garis bawahi lagi, harapannya silahkan. Ya, jadi harapan saya selaku pemuda maupun koordinator BKM Batu Binar dan Ketua Karang Taruna Taruada, untuk saat sekarang mari kita sama-sama bergerak membantu sanak saudara kita yang yang terdampak oleh virus corona. Karena kenapa? Sebagian dari harta kita itu adalah hak mereka. Iya. Ya, jadi itu yang kita prinsipkan KB. Sebagian harta kita itu adalah hak mereka. Iya, jamaah, singkat namun padat sekali. Inti daripada kita menjadi manusia ketika kita mampu memanusiakan manusia itu sendiri dengan bersedekah. Karena sebagian daripada harta kita ada peruntukan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Apalagi dalam suasana situasi pandemi COVID-19, kita sangat diharapkan. Baik, terima kasih Bang Dudi atas kesempatannya, atas waktunya untuk bincang-bincang sore kita di Pandita Islami. Semoga dua lembaga yang Anda pimpin ini bisa semakin eksis dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ukhuwah kita atau syiar agama kita. Terima kasih, sukses selalu. Dan baik, jamaah, akhirnya dicukupkan sampai di sini kebersamaan kita gelaran live streaming Pandita Islami untuk edisi Selasa tanggal 12 Mei 2020. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Mohon maaf tak terhingga bila mana ada hal yang tidak berkenan. Saya Sabri Abian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.